Di kanan saya ada Cak Lontong. Selamat malam, salam lemper. Salam lembar. Ya. Anda di sini adalah pengamat musik bukan Benz Leo ya? Betul, betul. Nggak usah harus ditulis ya Benz Leo-nya ya, karena Anda pengamat Nah, musik. itu yang nulis siapa? Saya dapatnya ini pasti dari... Bukan Benz Leo itu yang nulis. Bukan. Iya benar. Cak Lontong. Ya. Sekarang saya mau tanya sama Cak Lontong. Ya. Enak perasaan. Saya mohon maaf. Kenapa saya tadi banyak diam? Saya nggak suka orang yang sok tahu. Nah, Iya kan? iya iya. Banyak ngomong tapi nggak ngerti. Makanya saya banyak diem. Karena Supaya saya nggak suka sama diri saya sendiri, bisa saya hindari. Gitu. Ya mungkin menggunakan pepatah diam itu emas, Pak. Iya. Makanya dia lagi nongkrong diem, nggak tahu ada orang nyiram, Pak. Tahu banget. Saya mau ada sekitar 6 fakta yang saya ungkap kalau kita bicara lirik, bicara kata-kata ya. Saya nggak suka bicara yang mencampur-campurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Bahasa asing. Ya. Itu bat bahasa Inggris. Itu bahasa Aku belum selesai, batukmu itu harus... Iya iya. Jadi gini, yang pertama, penyanyi di dunia ini sangat terpengaruh oleh Indonesia, terutama Jawa Tengah. Anda tahu, dari sekian banyak penyanyi itu hanya bisa dibedakan menjadi 2 secara garis besar. 1 penyanyi grup, Iya. 2 penyanyi solo. Iya. Jadi kalau Anda tidak grup, berarti pasti penyanyi Jawa Tengah. Siapapun di dunia ini akan disebut penyanyi solo. Iya. Josh Benson, penyanyi solo. Iya betul. Ya kan? Iya iya iya. Itu pengaruh kita. Yang pertama, yang kedua, musik itu universal. Dari pengucapan saya Anda pasti tahu. Uni itu asalnya dari mana? Universal. Universal pun terpengaruh Indonesia. Iya. Kenapa Anda tidak gitu kan? Yang ketiga, lagu Indonesia tidak ada yang menggunakan bahasa asing. Bahasa Indonesia ada dong? Nggak ada. Saya nggak pernah dengar lagu yang ada kata-kata bahasa asing atau apa itu nggak ada. Ya, Coba Anda cari. Maksudnya bahasa asing itu adalah Maksudnya ada pakai bahasa Inggris, bukan bahasa kata-katanya. asing. Pak, maaf Pak. Ya? Mau dibakar sekarang? Nanti dulu, Meng. Tenang dulu. Harus sabar, ya. Nggak, tolong gini ya. Tolong hargai. Anda harus melihat saya secara utuh. Saya udah dewasa, saya bisa membakar diri sendiri. Iya. Jadi itu ya, tidak ada lagu Indonesia menggunakan bahasa asing. Iya. Coba, semua lagu Indonesia kata-katanya nggak ada yang bahasa asing, nggak ada. Iya, bukan bahasa asing tuh maksudnya bahasa Inggris, bahasa Jepang. Misalnya, Apalagi orang bahasa asing aja nggak ada. Aku menyanyikan lagu bahasa Inggris, nggak ada. Bahasa Jepang, nggak ada. iya benar. Fakta ketiga, Anda harus cermat. Anda kenal Bon Jovi? Kenal. Hebat ya Anda ya. Maksudnya tahu. Bapak kenal apa enggak? Bapak kenal apa enggak? Jangan sok kenal, Pak. Saya pengamat musik, bukan pengamat penyanyi. Lo ngomongin Bon Jovi ntar lama-lama dibuat sama semua orang loh. Jangan diulangi gitu dong. Tahu Bon Jovi, kalau kenal sih enggak. Anda tahu lagunya yang berjudul Always? Tahu. Anda serba tahu ya? Lo kenapa? Bang Komeng ngongkosin biar balik, ongkosin Nah, maksud biar saya balik. begini. Anda tidak menyadari bahwa seorang Bon Jovi itu sangat terinfluence oleh bahasa Indonesia. Saya nggak suka dengan Itu pakai istilah influence bahasa itu Inggris. aja pakai bahasa asing itu kamu. Kan saya kan terinfluence Bon Jovi. Anda tahu lagunya di Always? Always. But without you, I give up. Ya, Ya. belakangnya. Ake sing nelongso, like the way it's meant to be. Ake sing nelongso. Itu bahasa kita. Anda harus mikir. Iya. Bukan kita yang ikut-ikutan. Tapi Ini Bon mereka. Jovi atau Bon Jojon? Nah, yang Anda kenal tadi yang mana? Bon Cabe yang aku. Mungkin itu. Ya. Level 15. Pedes. Ini baru fakta keempat. Iya. Ini ada berapa? Fakta kelima survei saya. Iya. Anda tahu, semua lagu Indonesia, hampir semua lagu Indonesia itu diciptakan oleh orang asing. Saya sebut, Gombloh, Iwan Fals, Ebit GAD, Gesang,
Orang asing. Orang asingnya dari mana? Saya lakukan survei ini di Amerika. Benar. Mereka nganggap ini orang asing. Anda harus catat itu. Karena survei itu tidak terlepas dari di mana dilakukan, kepada siapa. Ya. Tapi lama-lama saya juga asingnya terhadap Anda ya. Saya asing loh. Pak Komeng mau ngapain Pak Komeng? Mau dibakar sekarang? Jangan dulu. Oh ya. Jangan dulu. Belum anarkis dia, belum anarkis. Ya. Yang terakhir, saya tadi melanjutkan saudara Akbar. Maaf saya sudah sampai Pak, nggak usah dilanjutin Pak. Pak nggak sopan ya? Kenapa? Saya tidak mau terbawa arus. Saya tidak mau terbawa arus. Dan yang terakhir dari saya. Ya. Saya tadi kan sebutkan ada 6. Iya 6. Tadi sudah 6. Iya. Tadi kenapa Anda tunggu? Terakhir Kan sudah. Tadi yang terakhir berarti. Kenapa Anda ngomong terakhir? Bagaimana menurut calon Tong? Kayaknya semua orang di sini seolah-olah underestimate. Saya masih menghargai Anda. Saya yakin bahwa apa yang datanya dia tuh benar-benar data forensik loh. Saya nggak nganggap. Itu Maaf salah ya, Pak, ya. satu bukti yang Saya nggak nganggap dia underestimate. Kenapa? Saya nganggap underwear dia Pak. bicara masalah go internasional. Ini Anda sekali lagi jangan terjebak ya. Saya kembalikan lagi, yang terpengaruh itu dunia terpengaruh kita, bukan kita yang dipengaruhi oleh Jadi kita bangsa bisa asing. mempengaruhi dunia. Belum tentu juga, tapi dalam hal ini peluang kita sangat besar. Mulai stroke. Jadi Anda harus tahu, duta besar negara-negara asing di Indonesia ini berkumpul Iya. 2 minggu yang lalu untuk membahas masalah pertukaran budaya. Dan hasilnya saya nggak tahu karena saya kan bukan dubes. Jadi Anda jangan berharap hasilnya ya. Saya hanya memberitahu bahwa ada acara. Anda tidak usah menceritakan yang tidak Anda tahu, Bang Ipul. Anda tahu nggak siapa penyanyi pertama Indonesia yang go internasional? Yang pertama, Anda pasti tidak mengira. Siapa Pak? Sebentar, pelan-pelan supaya Anda. Maaf Pak, ini bukan kompleks sekolah, nggak usah pelan-pelan Pak. supaya unsur surprise-nya tinggi. Bapak mau ngomong apa mau nyebrang? iya, oke. Ya, Jadi saya mau- ada orang Indonesia yang pertama go internasional. Penyanyi ya ini ya. Eli Kasim. Elvi Sukaisi. Itu penyanyi Indonesia. Iya. Bukan itu. Anda pernah dengar yang namanya Didi Kempot? Iya pernah. Adiknya Mas Mami. saya Iya, tahu. pernah Pak. Anda pernah dengar? Pernah. Anda pernah dengar? Pernah. Pernah lihat malah. Nah, berarti Karena salaman Pak. Kenal. kesimpulannya satu dulu di awal. Anda semua telinganya normal. Jadi siapa sebenarnya? Didi Kempot adalah salah satu penyanyi yang go internasional pertama kali di Indonesia. Anda tahu lagunya Sewu Kuto? Saya buku tahu. Menurut data kuto atau kota di Indonesia ini nggak sampai 1000. Berarti kalau dia 1000 kota, berarti pasti kota lainnya itu di luar negeri. Mikir. Iya. Iya Pak. Ya. Pak. Itu fakta. Jadi ada 3 fakta besar yang saya ungkap. Dan terakhir, Anda tahu Presiden Amerika Iya. yang sekarang? Barack Obama. Itu dulu SD-nya di mana? Di Cikini. Menteng. Anda tahu juga ya? Saya kira Anda nggak tahu ini. Mirsa, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi. Waktunya sekarang kita ke Notulen. Habis Pak. Belum. Silakan, Notulen. Baik, tadi calon Tong udah mengatakan menyebut nama Didi Kempot. Tolong diingat bahwa Didi Kempot dengan lagu Jawanya telah menjadi penyanyi terfavorit di negara Suriname. Suriname. Ya. Waljina menjadi Lifetime Achievement Award di Suriname dengan lagu Jawa, sehingga di sana lahir radio Paramaribo, radionya Bongso Jowo, dengan menggunakan bahasa Jawa, tidak pakai bahasa campur-campur. Kalau kita lihat kamus 1, 3 sampai 5 dari 10 bahasa Indonesia itu di kamus adalah serapan dari bahasa asing. Kenapa kita tambah lagi dengan lirik lagu bahasa Inggris, bahasa Jepang dan sebagainya, yang akibatnya go internasional juga tidak kalau tidak tepat. Tapi mungkin ada gunanya. Gunanya satu, kalau kita mau masuk SMA internasional harus bisa bahasa Inggris kan. Nah,
Sekarang banyak pemakaman internasional. Mungkin penyanyi lagi latihan supaya bisa dimakamkan di pemakaman internasional. Iya. Makanya dia nyanyi lagu-lagu berbahasa Internasional, Inggris ya. dicampur. Campur-campur. Kemudian jangan pernah salahkan rakyat kalau presidennya juga pidato pakai bahasa Inggris campur-campur. Dan 20 tahun ke depan ketika generasi alay sudah jadi presiden, Iya. bisa jadi Twitternya presiden itu kayak gini bahasanya. Seperti apa misalnya? Hai kamu semua rakyatku, selamat pagi. Selamat menempuh hari Senin, tertanda presiden. Presiden bisa begini 20 tahun ke depan. Karena memang diserang. bahasa, iya betul. Untuk Tapi- lebih dekat ya. Untuk lebih dekat, tapi dengan ingat, masyarakat. saya jadi teringat puisi dari Rendra. Kita telah dikuasai satu mimpi untuk menjadi orang lain. Kita telah menjadi asing di tanah leluhur. Maukah kita menjadi asing di tanah leluhur? Iya. Ini adalah akhir dari perbincangan kita. Moga-moga yang paling terpenting adalah atmosfer dari pembicaraan kita ini memberikan semangat untuk para musisi-musisi Indonesia untuk terus maju. Pantang menyerah. Kita akan berjumpa lagi di ILK yang akan datang.